Bapak Ibu Saudara tetap di dalam hadirat Tuhan. Malam ini saya ingin share tentang terang terbit karena ada kegelapan. Sekali lagi, terang terbit karena ada kegelapan. Mari kita lihat Mazmur yang sangat terkenal, Mazmur 23. Dan kita baca ayat yang keempatnya, Mazmur 23 ayat 4. Firman Tuhan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Alkitab berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, lembah kegelapan. Semua tahu, kalau ada di lembah itu berarti gelap. Tertutup dengan tebing kiri kanan sehingga susah mendapat sinar matahari. Di lembah itu tempat yang gelap. Raja Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah-lembah kekelaman. Bapak Ibu Saudara, siapapun kita pasti ada jalan-jalan lembah kekelaman yang harus kita lewati. Apalagi hari-hari ini dengan pandemi COVID-19 membuat dunia, bukan hanya kita, dunia berada dalam lembah kekelaman. Ekonomi kita ada dalam lembah kekelaman. Mungkin bisnis kita ada dalam lembah kekelaman. Hubungan keluarga kita mungkin berada dalam lembah kekelaman. Masa depan kita berada dalam lembah kegelapan. Gelap, tidak pasti, ada dalam bayang-bayang kematian. Tetapi jangan kecil hati, karena justru setelah ada kegelapan itu kita akan melihat terang. Mazmur 112 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata di Mazmur 112 ayat 4 ini, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Terang itu gak pernah terbit di tempat terang. Terang itu akan terbit tentunya di dalam gelap. Jadi Alkitab berkata, di dalam gelap terbit terang. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kita sedang melewati masa-masa yang gelap dalam hidup kita, ini berarti potensi paling besar kita akan lihat terang terbit. Di Perjanjian Baru 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat 6 berkata, sebab Allah yang telah berfirman. Ini kata Paulus loh. Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ini Alkitab berkata. Jadi kalau kita sedang mengalami saat-saat yang gelap, sebentar lagi terang akan terbit. Amin. Keluargamu lagi gelap, masa depanmu lagi gelap, keuanganmu lagi gelap, bisnismu lagi gelap. Banyak hal dalam hidupmu mungkin lagi gelap. Alkitab berkata, Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya dari dalam kegelapan hidup kita terang itu bisa terbit? Mari kita lihat Kejadian 1 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ayat kedua berkata begini, bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Lihat di sini, gelap gulita menutupi Sanubura Raya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan saat-saat ini saja gelap itu jadi masalah. Dari sejak awal, Kejadian 1 ayat 2. Baru ayat yang kedua sudah dimulai dengan ada namanya gelap menutupi Samudra Raya. Tapi kemudian Alkitab berkata, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kita lihat ayat 3-nya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kenapa Tuhan berfirman jadilah terang? Karena ada gelap. Kalau nggak ada gelap, nggak akan Tuhan berfirman jadilah terang. Jadi kegelapan itu selalu mendahului terang akan nyata.
Dan ada 2 poin yang sangat penting yang kita bisa dilihat sini sebelum terang itu terjadi. Pertama, waktu terjadi kegelapan, ada Roh Allah yang melayang-layang, Roh Kudus yang melayang-layang. Kemudian kedua, ada firman Tuhan yang dilepaskan. Lihat, ada Roh Kudus, ada firman Tuhan. Ketika Roh Kudus dan firman Tuhan itu bekerja, maka terang akan terbit. Kalau dalam hidup kita Roh Kudus dan firman Tuhan diizinkan bekerja, maka terang Tuhan itu akan terbit. Saya ingin jelaskan pada Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita bisa melihat terang Tuhan terbit lewat Roh Kudus dan firman. Di perjanjian lama, Tuhan menyuruh Musa membuat tabernakel yang terdiri dari 3 bagian: halaman, ruang suci, dan ruang mahasuci. Di ruang suci atau ruang kudus, di situ ada benda-benda penerang. Nah, luar biasanya di ruang Maha Kudus itu tempat tertutup. Ruang Maha Kudus itu tempat tertutup. Dan hanya satu benda ada di situ, yaitu tabut perjanjian. Dan di situ tidak ada benda penerang. Tidak ada benda penerang. Nah, kalau begitu, penerangan di situ dari mana? Penerangan di situ dari kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya? Jadi orang Israel, mereka akan mempersembahkan korban yang dibawa oleh imam. Kemudian imam itu akan bawa di atas tabut perjanjian. Darah korban persembahan itu akan dipercikkan di atas tabut perjanjian. Dan di situ ada kemuliaan Tuhan yang menyinari. Jadi ada 2 hal yang akan muncul di ruang Maha Kudus itu, yaitu kemuliaan Tuhan dan suara Tuhan. Saudara ingat cerita tentang Sakaria waktu Tuhan bilang kamu akan dapat anak. Jadi 1 tahun 1 kali seorang imam akan masuk. Kena giliran Sakaria masuk di ruang Maha Kudus. Di situ Tuhan berfirman, Sakaria, istri kamu akan melahirkan anak. Ia akan dinamain Yohanes. Jadi dia dengar suara Tuhan dari situ. Jadi di ruang Maha Kudus itu akan ada kemuliaan Tuhan yang menyinari, yang menjadi cahaya. Kemudian akan ada suara Tuhan akan disampaikan. Bagaimana kemuliaan Tuhan dan suara Tuhan itu dinyatakan waktu mereka datang mempersembahkan darah korban persembahan di atas tabut perjanjian. Nah, di depan tabut perjanjian itu ada mezbah korban yang digambarkan dengan pujian penyembahan. Saya beritahu pada Bapak Ibu Saudara, waktu kita memuji menyembah Tuhan, waktu kita persembahkan korban kita kepada Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan datang, akan nyata. Dan kita akan mendengar suara Tuhan disampaikan. Justru dalam saat-saat gelap di hidup kita biasanya akan datang mencari Tuhan. Waktu kita senang, kita nggak ingat untuk cari Tuhan. Nggak ada masalah. Kesehatan kita baik-baik saja, keluarga kita baik-baik saja, keuangan kita baik-baik saja, bisnis kita baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Tapi biasanya ketika orang ada dalam lembah-lembah kekelaman dalam hidupnya, dalam saat-saat yang gelap, mereka akan mencari Tuhan, mereka akan menyembah Tuhan, mereka akan berseru kepada Tuhan. Nah, waktu kita datang dan mencari Tuhan, Dia akan menyinari kita dengan wajahnya. Kalau bahasa perjanjian baru, waktu kita datang mencari dan menyembah Tuhan, maka hadirat Tuhan akan nyata. Waktu hadirat Tuhan nyata, itu bicara tentang kehadiran Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus itu bicara tentang kehadiran kemuliaan Tuhan.
Dan di situ kita akan mendengar Tuhan berfirman. Tuhan akan berbicara, jangan takut anakku. Aku memelihara engkau. Aku menyediakan bagi engkau. Aku menyembuhkan engkau. Aku memberi jalan keluar. Aku membuka pintu-pintu bagimu. Aku akan mengalahkan setiap musuh-musuhmu. Di situ kalau kita mendengar suara Tuhan yang meneguhkan, menguatkan hati kita. Untuk kita jangan lemah. Satu ayat firman Tuhan saya kutip. Yesaya 60. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya selalu kutip ayat ini hari-hari ini. Karena inilah yang sedang terjadi di dunia hari-hari ini. Bangkitlah. Hei orang percaya, bangkit. Menjadi terang. Kita disuruh bangkit dan kita menjadi terang. Kenapa? Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Waktu kita terima Yesus, terang Tuhan ada dalam kita. Dan kemuliaan Tuhan nyata atas kita. Untuk apa? Untuk ayat 2 ini. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kegelapan COVID-19 sedang menutupi bumi ini. Di Indonesia hari ini demo. Banyak kekacauan terjadi di mana-mana. Kegelapan, ada kekelaman hari-hari ini. Dunia masih berjuang untuk menghadapi COVID-19 ini. Membawa banyak negara dalam keadaan resesi. Kegelapan, kekelaman. Tapi Tuhan bilang justru untuk itulah orang percaya ada. Bangkit dan nyatakan terang Tuhan. Terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata atasmu. Apa yang kita bisa lakukan hari-hari ini? Datang menyembah Tuhan. Buat kemuliaan Tuhan hadir di kota kita, hadir di keluarga kita, hadir di bangsa kita. Buat suara Tuhan dilepaskan. Waktu kita berdoa, waktu kita menyembah Tuhan, kita perkatakan firman Tuhan, kita deklarkan firman Tuhan. Indonesia diselamatkan, COVID-19 berlalu. Kita berdoa resesi tidak terjadi di Indonesia. Kita berdoa gereja-gereja dibangkitkan, orang-orang disembuhkan, pemerintah kita diberkati Tuhan. Lepaskan lewat kita. Alkitab bilang bangkitlah. Kita yang harus bangkit. Lepaskan perkataan-perkataan Tuhan. Ucapkan firman Tuhan di dalam penyembahan-penyembahan kita. Ingat waktu kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan nyata, kuasa Roh Kudus nyata. Waktu kita sedang dalam hadirat Tuhan, kuasa Roh Kudus yang sangat nyata, kita akan melepaskan perkataan-perkataan firman. Kita akan melepaskan doa-doa yang sangat-sangat powerful. Kenapa? Karena kita melepaskan dalam pengurapan Roh Kudus. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, waktu kita menyembah Tuhan, Roh Kudus memimpin kita. Sehingga bukan kata-kata sembarangan yang keluar dari mulut kita. Bukan sekedar kata-kata yang ingin kita ucapkan, tapi kita percaya Roh Kudus penuhi kita, Roh Kudus urapi kita. Sehingga ada dorongan Roh Kudus yang mendorong kita untuk mengucapkan sesuatu. Makanya kita jangan takut, jangan tahan mulut kita. Ketika kita dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus mendorong dari hati kita. Perkatakan sesuatu, perkatakan, ucapkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ambil bagian memberkati kota kita, memberkati gereja kita dimanapun gereja Bapak Ibu Saudara berada. Berkati keluarga kita, berkati bangsa kita. Katakan terang Tuhan terbit atas Indonesia. Katakan kemuliaan Tuhan terbit atas Indonesia. Kegelapan berlalu. Kekelaman berlalu. Katakan kegelapan berlalu. Kekelaman berlalu. Terang Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata. Bangkit hai gereja Tuhan. Bangkit hai umat-umat Tuhan. Angkat suaramu. Nyanyikan pujian bagi Tuhan. Perkatakan perkataan-perkataan Tuhan. Deklarkan firman Tuhan.